Kan dia mengatakan baptislah semua bangsa. Kan dikatakan seperti itu, Bang. Berarti setelah Yesus naik ke surga bukan cuma Israel saja, seluruh bangsa. Berarti bangsa-bangsa itu ya seluruh Ardi, kamu dunia. bawa gitu, laptop, Bang. buka aja Kodeks Ardi. Oke. Itu kan Bawa kenaikan dong. dia ke surga itu. Yang mana nih? Markus 16 itu kan kenaikan dia ke surga itu. Oh iya. Markus 16 kan nggak ada di Septuagint. Oke, gedein saya, host. Itu tulisannya dipindah dong. Baik Gurunda, baik. Jangan marah-marah terus lah. Ya, pas. Kipas. Kapan sempatnya ya Yesus ketika bangkit ke langit Oke. Host, tulisannya host. masih bisa berfirman? Host. Hostnya ini kemana ini? Tulisannya host. Sudah. Abang, ini Markus 16:15 ya ini ya. Betul ya? Di ini Bang, di apa di Lukas 24 ayat ke 50. Apa bunyinya? Kenaikan Yesus. Nah, ini kan juga kenaikan Yesus ini. Tar dulu. Tapi sabar, di situ ini Bang kurang ini. kurang apa? Oh, salah ini berarti. Markus 16 ini Bukan salah, maksudnya sama, cuman di situ ini kan ibaratnya- Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga ini kan? Ya sampai situ, tapi cuman di Lukas 24:50 di situ penyesalannya lebih jelas, Bang. Oh, berarti yang ini nggak jelas di Markus ini. Jelas, cuman itu kan cuman penjelasan di awal aja, yang lebih jelasnya di Oh ya udah, kalau jelas ini kan sama aja. 24 ayat 50. Markus, Lukas, Yohanes, Matius kan sama-sama menulis ini. Bener kan? Ya, cuman di situ kan yang kayak ditulis Abang itu cuman sepenggal itu. Siapa yang nulis? Ini bukan saya yang Turuti nulis ini. saja lah. Enggak, maksudnya Turuti saja yang lah. tertulis di situ cuman itu yang nampak gitu. Maksudnya Abang buka di kenaikan Yesus itu. Di mana? Di mana bang? Di mana bang? Di Lukas 24 Lukas 24 ayat 50. oh, 50. bukan 4446 bang. Oh ini. Iya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ini maksudnya? Ya. Ya kan sama ini sama di Markus tadi kenaikan Yesus. Ya cuman kan yang buka itu cuman satu ayat itu. Wih, banyak. Coba ya, nih. Coba Enggak sampai lihat. ke bawah. Loh, siapa bilang? Ini ada berapa ini? Ini malah 9 sampai 20 ayat nih. Tuh, malah banyak ini malah. Ini kan Di Iya, bawah iya. itu dibaca juga seru banget nih. siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ini kan? Atau yang mana? Kalau aku sih biasanya di Lukas gitu. Biasanya aku baca. Udah. Kita ke Lukas lah. Nggak apa-apa. Lukas saja. Lukas berapa tadi? Madu kerja. Lukas 24 ayat 50. Lukas 24 ayat 50. Oke lah di Lukas. Ini ya, lalu Yesus membawa ayat 50 ini ya? Ya, Betul? ayat 50 sampai 53. 50. Lalu Yesus membawa keluar kota sampai dekat Betania. Ini ya? Ya, Dan ketika ia mendekati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Satu dua, aduh, ini satu. Nih dengerin, Bang. yo. Beberapa Ya. beberapa naskah tidak memuat dan terangkat ke sorga, nggak ada. Karena nggak ada saksinya ini. Siapa yang menyaksikan Yesus terangkat ke sorga? Nggak ada ini. Ini baca ya. Lukas 24:51. Beberapa naskah tidak memuat dan terangkat ke sorga. Nah,
Satu. Kemudian ayat 52-nya, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dan sangat bersukacita. Sejumlah naskah malah tidak memuat kata-kata ini. Tuh, nggak ada ini kata-katanya malahan. Ya kan? Kalau tidak asli, Emang, kalau tidak asli, emang begini bang, emang di situ tidak disebutkan nama-nama saksi. Cuman dalam arti begini. Bukan soal saksinya. Ini loh, sejumlah naskah tidak memuat kata-kata ini. Nah, kata-kata ini nggak ada. Nah ini. Jadi ayat 52 ini sejumlah naskah nggak disebut, nggak ada gitu loh, nggak ada. Lukas 24 Bang Ardi ya. Iya, nggak ada ini. Versi Ini coba Septuagint dibaca. nggak ada. Kan yang digadang-gadang biasanya Septuagint nih maksudnya. Oh, belum kita cek nanti. Kalau Septuagint kan perjanjian lama. Yang mau dicari di perjanjian baru maksudnya. Nanti aja. Bentar. Ini dulu aja. Ini kan tidak memuat kata-kata ini. Jadi masa kitab suci kayak gini, Bang? Masa ada tulisan Begini bang, naskah tidak memuat kata-kata ini? Gimana? abang siapa tadi yang bilang itu bahwa Yesus tidak bangkit-bangkit? Di sini sudah jelas dikatakan bang bahwa Yesus itu terangkat ke surga. Tetapi kalau Dibangkitkan, memang abang Bang. berbantah bahwa Mana-mana? di ayat dibangkitkan, itu tidak bukan ada bangkit sendiri, dijelaskan Bang. tentang Dibangkitkan itu bang, bukan bangkit sendiri. Bang, ya bang, ya, dibangkitkan Yesus itu sama itu bangkit sendiri Yesus itu sudah itu sejalan bang. Bang, Dibangkitkan oleh Bang, Allah, Yesus bang. itu Bang, Yesus Begini itu mati bang, atau memang enggak mati, Bang? Yesus itu memang mati pada hari ketiga kan bangkit. Oke, kita cek ya, sabar ya. Ini jangan lari kemana-mana, bahwasanya kata-kata mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ini itu di beberapa naskah tidak memuat kata-kata ini, Bang. Gak ada ayat ini. Udah, fokus ke sini Begini ya. bang, aku bisa ngomong bentar. Ya, silakan. Aku tidak meragukan data abang karena aku pun ibaratnya belum punya data juga. Aku bisa percaya sama data abang, tetapi aku membantah yang dikatakan abang yang sebelum yang turun itu bahwa Yesus tidak bangkit. Di saya bilang 50 Saya juga bilang bahwasanya Yesus itu tidak mati dan bangkit. Enggak, saya juga bilang. Saya punya datanya. Coba data Anda di mana? Tetapi Saya di bantah sini ya, di nanti. Alkitab dijelaskan bahwa Yesus itu memang terangkat ke surga. Ya, di mana? Ini di Di mana? Lukas 24 ayat 51. Satu. Nah ini coba beberapa naskah tidak memuat dan terangkat ke sorga. Tuh ini tuh. Oke, Data makanya saya- aku bilang aku tidak membantah. Begini bang, aku tidak membantah bahwa data yang abang tunjukkan itu benar atau salahnya aku tidak tahu. Makanya kita Tuh, kalau perlu nggak membantah, Bang, mengecek gini. ke Gini, kalau abang nggak membantah, silakan dicek dulu, silakan diketik alkitab.sabda.org, silakan diketik dulu, Bang. Jangan dibantah, ini itu data. itu sudah sama itu apa sesuai dengan aslinya Alkitab Loh, Sabda ini ini. asli, Bang. Memangnya saya edit? Coba gini. Kalau abang nggak Enggak percaya, begini semua kan posisinya begini bang. Bukan aku membantah begini kan aku kan tidak tahu ibaratnya sesuai apa enggak karena aku belum pernah baca juga itu Alkitab aslinya begitu kan abang yang lebih tahu. Makanya aku tanya tadi apakah Alkitab Sabda ini sesuai enggak sama aslinya begitu. Loh, kalau nggak sesuai aslinya mana boleh terbit, Bang? Mana boleh terbit? Coba. Bisa dipenjara nih orang kalau nggak sesuai dengan aslinya. Alkitab Sabda itu Bang otoritas dari orang Kristen sendiri Orang Kristen dalam sendiri ini, Bang. Alkitab yang berbentuk online Bang. Itu Alkitab Sabda. Bedanya apa? Itu alkitab.sabda.org ya. Itu kan org Bang belakangnya Bang. Abang meragukan ini. Tidak, aku tidak meragukan bang. Cuman aku perlu bukti ibaratnya dari pihak Kristen, dari pihak Oh, Muslim. ini, coba ya. Nih ya. Oke. Ini kita cek di sini ada tulisan YLSA ya. Oke, kita klik di sini. Nih, Yayasan Lembaga Sabda YLSA. Kita cek di sini, kemudian kita baca di sini. Sabar. Muter-muter sinyalnya ini. Oke. Yayasan Lembaga Sabda YLSA adalah yayasan apa, Bang?
Kristen non-profit ya, non-profit. Nah, ini Kristen atau Islam, Bang? Kristen. Orang ditulis Kristen itu ya? Kristen ya Kristen. Nggak mungkin ku betul. Muslim di situ tulisannya Kristen kan? Betul sekali ya, Bangku. Ini tulisannya Kristen, berarti ini punyanya orang Kristen, nggak mungkin punyanya orang Islam. Resmi itu, Bang. Betul ya? Resmi nih, Bang. Blog terpercaya itu. Rujukannya teman-teman Kristen itu. Bang. Jadi kalau abang nggak percaya silakan diketik dulu aja alkitab.sabda.org, nanti dicek sendiri ya. Terus kemudian dibuka Lukas 24:51, dilihat di catatannya. Di sini ada tulisan beberapa naskah tidak memuat dan terangkat ke sorga. Ini nggak ada ini. Dan terangkat ke sorga ini loh. Nah ini nggak ada. Ini data, Bang. Saya nggak mungkin ngedit-ngedit karena apa? Karena ini kan alkitabsabda.org, ini kan punyanya orang, masa bisa kita ngerubah? Kan nggak bisa. Aku nggak membantah, saya Bang. edit sekarang nih di sini, bisa nggak, Bang? Justru ini sebagai pelajaran aku untuk mengetahui Alkitab lebih dalam. Saya tidak menyombongkan diri, kalau itu saya benar. tahu itu tidak. Oke, Bang. Sekarang saya bantah bahwasanya Yesus itu tidak mati dan bangkit. Saya bantah ya, Bang ya. Oke? Oke, silakan Bang, silakan. Nih. Monitor, Bang. Oke. Dengar gak suara saya nih? Abang silakan buka di situ juga, Bang. Abang silakan buka di situ. Kisah Para Rasul 25:19, Bang. Silakan dibuka, Bang. Para Rasul, Bang. Kisah Rasul berapa tadi? 25:19. 25:19. Kisah Para Rasul 25:19. Kadang jaringan ini patah-patah, dia nggak jelas jaringan sekarang. Iya. Oke, saya bacain. Oke, coba dibaca, Bang. Sama nggak? Sama kayak punya saya. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka, dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Masalahnya di mana itu, Bang? Oke, dengar baik-baik ya. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang apa, Bang? Satu, tentang apa? Soal-soal agama. Soal agama. Diingat-ingat ya. Satu, tentang soal-soal agama. Dua, tentang Ya, apa? seperti kita ini. Soal nama Ya, Yesus. oke, dua tentang apa? Dua tentang Bahwa Yesus itu mati, sedangkan Paulus berkata dia hidup. dua tentang seorang yang bernama Yesus yang diselisih pahamkan. Ini yang apa? Yang sudah mati. Itu kan ada tulisan koma setelah Yesus, itu kan koma, yang sudah mati kan, gitu kan? Ya, Betul? Nah, betul. perselisihan paham di situ ada dua. Satu soal agama, dua tentang seseorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Betul? Ya. Apa yang diperselisih pahamkan kira-kira, Bang? Dari Yesus itu tadi. Ya, tentang seorang nama Yesus. Iya, yang diperselisih pahamkan apa kira-kira? Ya, kebangkitannya itu, Bang. Seorang yang bernama Yesus itu mati atau hidup begitu. Nah, pinter. Apakah mati ataukah hidup? Kan gitu kan? Ya. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti Ya, bahwa apa, Bang? Ya benar, kata Paulus memang ia hidup. Iya, bukan mati dan bangkit. Betul? Ada nggak tulisan Begini, mati dan Bang, bangkit di situ? Ayo, jangan dibantah, ini Dia data, Bang. ini kan berselisih tentang agama, Bang. Berselisih paham tentang Ada satu agama tidak mempercayai bahwa Yesus itu mati dan Dengerin. bangkit. Sementara Dengerin dulu. Paulus mengatakan Yesus itu hidup begitu. Dengerin dulu. Berselisih paham. Apa yang diperselisih pahamkan? Satu, tentang soal-soal agama mereka. Satu. Kedua, tentang seorang yang bernama Yesus. Apakah dia mati ataukah hidup? Ya, itu yang diperselisih pahamkan kan, betul?
Betul. Nah, sedangkan Paulus sendiri mengatakan dengan pasti bahwasanya Yesus itu hidup, Tidak mati. tidak mati. Gimana? Emang yang seperti yang dikatakan Paulus, memang Yesus itu hidup begitu. Iya, bukan mati dan bangkit, tapi hidup. Itu beda lagi, Bang. Pemahaman. Beda lagi, gimana sih? Yang diperselisih pahamkan ini kan apakah Yesus mati dan hidup. Di Al-Quran pun itu dijelaskan bahwasanya mereka itu berselisih paham. Apakah yang disalibkan itu Yesus atau bukan? Gitu kan? Ternyata bukan. Benarlah Al-Quran. Benarlah yang dikatakan Al-Quran. Benarlah berarti yang dikatakan Al-Quran. Bahwa mereka itu selalu berselisih. Betul. Jadi yang berselisih itu Bang bukan dengan kami Bang, tetapi di internal keimanan aja. Gitu loh. Ini data Bang. Yang saya bawakan ini data. Betul ya? Oke. Nanti saya pahami lagi ya. Saya tandain dulu ayatnya begitu. Silakan Karena ditanyakan saya kok sekali kepada baca kurang paham gitu. Betul. Silakan ditanyakan kepada pendeta Anda. Oke. Oke ya Bang ya. Mungkin saya cukup. Mungkin siap. teman-teman Shalom. teman yang lain mau masuk, silakan teman-teman. Kalau mau masuk Ustadz Arif atau Oke, Bang, aku juga mau turun juga. Udah cukup lah, sekian dulu belajar aku hari ini. Maksudnya besok-besok lagi kita sambung. Awak juga perlu Oke, kerja, Bang ya kan? Andi, thank you Bang Andi. Kita baca-baca soal agama, emang kita nggak lapar juga begitu loh. Iya, jangan lupa follow saya Oke. dong. Aman. Waduh, promosi terus ini. Pak Ketua Polojen ini. Ya udah. Oke, Lanjut, Bang Ustaz Arif. Bang Paut. Bang Paut. Pak Paut, ini Kristen apa Islam? Islam banget. Oke, baik. Salam saudaraku. Oke. Oh iya, selamat pagi. Oke, Andi, follow ya Andi. Kapan-kapan naik lagi Andi ya. Boleh. Oke, siap. Gini Bang, Yo Andi, oke. dengar deh. Pak Paud di mute. Woi, dengar deh. Tadi saya hanya membantah bahwa Yesus tidak disaksikan orang naik ke surga. Kisah para Rasul 1 ayat 9 sama 10 itu Yesus naik ke surga disaksikan sama mereka. Jadi kalau bawa data baca Alkitab originalnya ya. Gimana Bu? Gimana? Tadi Bentar. Sebentar. Saya sapa dulu nih. Indra, siapa ini? Indrawan, pagi, assalamualaikum. Islam apa Muslim? Islam apa Kristen? Sorry. Oh, ketiduran. Ya, silakan lanjut. Gimana Bu? Iya, tadi kan katanya Yesus tidak naik dan tidak ada yang menyaksikan. Kisah para Rasul 1 ayat 9 sama 10 itu di situ Yesus naik ke surga disaksikan para orang banyak. Di mana Bu? Di mana bunyinya? Siapa orang banyak itu? Kisah para Rasul 1 sampai 9 silakan baca Bang. Iya, siapa orang di situ? Iya. Sekarang kan udah dibilang kan para muridnya termasuk yang lain, makanya disaksikan mereka kan gitu. Disaksikan. Ibu, ini kenaikan Yesus. Kenaikan Yesus ini kenapa cuma ditulis di dalam Lukas dan Markus? Kisah para Rasul juga ada, kisah para Rasul 1 ayat 9 sampai 10. Ya itu yang nulis Lukas Bu. Itu yang nulis Lukas. Nah, di dalam kenaikan Gini. Sebentar dulu Bu, sebentar. Kitab itu apakah Lukas yang nulis atau murid Yesus itu banyak, bukan cuma 12 ya. Makanya kan ketika Tuhan berkata, Yesus berkata, saya mengutus 70 orang dari kamu untuk ke sana kan begitu kan. Jadi Bu, nanti kalau ditanya yang itu tertulis memang 12 bingung tapi loh, Bu. banyak muridnya. Bu, Dari nanti cara kalau dia kita tanya mengutus itu banyak malah muridnya, bingung loh Bu. saudara. Jangan ke situ lah Bu. Ibu, Tadi saya hanya sebentar. Kenapa Yohanes dan Matius tidak menulis
Tidak ada catatan Yohanes dan Matius menuliskan tentang kenaikan Yesus ini. Padahal ini kalau kita lihat, mereka punya bagian masing-masing. Berarti kan ada tertulis gitu. ini kejadian yang sangat penting kok nggak ditulis, cuman yang menulis Lukas dan Markus. Yang pasti kan ada di Alkitab toh. Sementara bentar, sementara kenaikan ini di dalam kodeks Septuaginta abad keempat tidak ada. Nanti ada di dalam Bible ibu ini. Tetapi di dalam Septuaginta ditunjukkan tadi itu memang nggak ada. Saya nggak tahu kitab mana yang kalian pakai. Kitab Septuaginta. Saya nggak tahu kitab kami itu Alkitab. Ibu tahu nggak Septuaginta? Alkitab Injil sudah. Ibu tahu nggak? Bukan. Ibu kitab kanon. 4 kitab kanon, bukan Injil. Injil Allah itu mana Injil Allah? Yang dibawa, yang dimaksud Yesus, Injil Yesus dan Injil Allah mana? Begini, saya tambahin sedikit pertanyaannya ibu tadi. Memang bukan cuma itu aja yang tanda-tanda Yesus mulai ke surga. Dia pada waktu bangkit juga, seseorang perempuan datang mau menyentuh dia apa jawab Yesus sama dia? Jangan kau menyentuh aku belum ketemu dengan Bapakku. Jadi begini. Tanda-tanda bakal dia kan ke surga. Jadi begini, kenaikan ini berarti dia mati dan bangkit baru naik. Nah, di dalam Lukas 24, 44, 45, 46, dia tidak mati dan bangkit. Coba Anda cek, Yesus tidak mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Bagaimana mungkin dia akan terangkat dalam literasi kalian, padahal dia tidak mati dan bangkit? Alkitab tidak ada yang salah. Kami silakan Anda cek. Coba Anda cek di dalam Lukas 24. Sebentar. Bapak bilang, kalian kalau saya tanya jawab aja. Lukas 24, 44, 45, 46 apa bunyinya? Bahwasanya di situ tertulis di dalam kitab Taurat. Kata Yesus yang dituliskan oleh Lukas. Silakan Anda tunjukkan kepada saya di mana tertulis di dalam 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, dan Nabi-Nabi dan Mazmur. Tunjukkan kalau dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Makanya kitab kalian Bible kalian ini bukan diketekin, dibaca. Baca dulu, silakan Ibu baca. Baca. Pada saat hari ketiga, pagi-pagi sekali hari ketiga, Maria datang ke kubur hendak jarah. Dan ketika itu dia melihat bahwa kuburan Yesus itu sudah kosong, tidak ada Yesusnya, tidak ada sesuatu apapun yang tinggal di situ kecuali kain kafannya. Bu, kalau ada pertanyaan itu dipahami dulu, Bu. Saya buka ya. Pertanyaannya itu dipahami dulu. Saya buka. Setelah dipahami pertanyaannya baru dijawab. Makanya kitab kalian jangan biblos kalian itu jangan cuma diketekin, dibaca. Dicari kebenaran, ya. Dengar baik-baik. Di sini buka mata kalian, lihat. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataan Yesus, perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus di dalam kitab Pentatuk, kitab Taurat Musa, 5 kitab Taurat Musa, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat ini, dan kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Kita lanjut. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias atau Yesus harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di sini bangkit berarti mati, ya, karena mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga mati dan bangkit. Mana tertulis dalam kitab Taurat Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Ini kata dia, kata Yesus yang menulis Lukas. Tunjukkan kepada saya di mana tertulis di dalam kitab Taurat Musa ini bahwasanya Yesus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Silakan. Maaf ya, karena saya sambil olahraga, tetapi saya bisa membaca semua sekalipun saya nggak bawa Alkitabnya ya. Sekarang saudara
Kalau ibu tidak bisa membuktikan, saya nggak perlu butuh asumsi. Di mana di Musa gitu, di kitab Musa? Iya, itu yang tertulis, bukan kata saya. Bukan, di mana maksud Bapak, di mana? Bukan maksud saya. Bertanya di kitab Musa. Bukan saya bertanya. Yesus yang berkata, tertulis di kitab Musa. Nabi-nabi dan Mazmur bahwasannya kalau di perjanjian baru itu jelas sudah Yesus yang berkata, bukan saya yang berkata. dia akan menderita. Yesus, ingat akan baik-baik. bangkit. Dengar baik-baik, bukan Iya, saya yang ayatnya. berkata, bukan saya yang menulis. Yang menulis Lukas, Yesus yang berkata bahwasanya Bapak bertanya di hukum Taurat gitu. iya, memang kata Yesus. Oke. Kata Yesus ada tertulis. Baca Yesaya berapa? 9. Oke, Yesaya berapa? Baca Yesaya 9, baca Yesaya 53 ayat 3 sampai 10. Oke, saya baca ya. Yesaya, nggak ada mati dan bangkit karena Bu, saya udah jangankan satu kitab ini Bible ini saya baca ya, sampai ke Roma Vatikan saya 9 tahun 9 detik, 9 tahun 9 hari sampai sekarang, sampai 9 detik nih. Nggak ada. Kalau Ibu baca di Yesaya, nggak ada di Yesaya. Yesaya berapa? Mati dan bangkit 3 hari. Nggak ada Bu, nggak ada mati dan bangkit 3 hari. Di situ dinyatakan bagaimana Yesus mati, bagaimana dia nanti disalibkan, bagaimana ya gitu ya. Ya mana dia mati dan bangkit mana? Yesaya berapa? Yesaya berapa? Saya buka Yesaya berapa? Kenapa kamu harus pergi ke ini? Jelas-jelas kitab itu kan semua sama. Oke, Yesaya berapa? Yesaya Kamu berapa? harus lari ke sana, harus lari ke sini. Yesaya 53 berapa? 3 sampai 10. Silakan. Yesaya 53 9 sampai 10. Oke. 3 sampai 10 Bang. Oke. 3 sampai 10. 3 sampai 10. Yesaya 53 3 sampai 10 ya. Penderitaan Yesus ya. Ya, yang saya tanya di situ apa ya yang kata Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga ya. Semua Yesaya ini dari Yesaya 1 penglihatan yang telah dilihat, Yesaya 9, 5 dan 6 telah lahir putra, itu sudah saya baca semua. Nggak ada. Yesaya 53 jadi hina, seorang yang penuh. Nggak ada di sini mati dan bangkit 3 hari. Biar Ibu cek. Nggak ada di sini mati dan bangkit 3 hari, nggak ada. Nggak ada. Kan Ada. Mana? Coba tunjukkan mana? Kata sendiri. Mana? Gini loh. Seorang Bahkan anak Yesus sebelum mati. disiksa dan mati di atas kayu salib, Mana? dia akan bangkit pada hari ketiga. Saya nggak berbicara yang ngomong seperti itu belum di. Saya nggak mau asumsi. Saya sudah baca di sini nggak ada. Yang bikin pertanyaan yang sepertinya kamu buat sendiri. Yang mana ya saya 53 nomor berapa? Kamu tunjukkan. Jangan cuma suka Yesus asumsi. aja sebelum disiksa belum mati dia sudah Iya, itu yang dia berkata di dalam Lukas. Mana datanya? Ya saya 53 nomor berapa Ibu? Jangan asumsi di sini. Ini Pak Kosta. Jangan asumsi di sini. Jangan taklid buta kalian. Nggak ada di situ. Ada. Nggak ada di situ tertulis. Nggak ada di situ tertulis mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Berarti memang Yesus tidak mati di salib. Tidak mati karena apa? Di dalam Markus 14:50 tidak ada saksi. Lari tunggang-langgang. Ada seseorang yang lari telanjang di dalam Markus 14:50. Tidak ada saksi. Ada satu orang itu yang lari dengan telanjang. Siapa itu? Framing itu jangan seperti itu telanjang. Kalau aku framing seperti Muhammad lari telanjang. Di situ tertulis Markus 14:50 itu memang tertulis ada seorang yang lari telanjang, bukan saya yang katakan. Kami nggak pernah menghujat, nggak seperti kalian menghujat Yesus. 1 Korintus 5 nomor 7 kalian mengatakan Yesus itu anak domba. Di mana Yesus pernah mengatakan dia itu anak domba, dan di mana Yesus pernah mengatakan di Galatia 3:13 mengatakan Paulus mengatakan bahwasanya dia akan terkutuk di kayu salib. Di mana kata Yesus dia akan mati terkutuk di dalam kayu salib? Mana? Kalian memang penghujat Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11 di situ dikatakan apa penulisan kalian itu? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Jadi kalian itu sadar, kalian penghujat Yesus, tahu nggak kalian? Lah, kenapa kalian jadi asumsi? Noh, Kitab kami yang lebih paham. 1 Ketika kami menjelaskan saudara nggak paham. 1 Korintus 5 nomor 7 katanya Bapak ini kami menghujat. Di situ dikatakan apa? Yesus dikatakan di situ anak domba. Sementara Yesus tak pernah mengatakan dirinya itu anak domba.
Kalian mengatakan dia itu anak domba dan bersorak-sorak. Karena yang disembelih itu anak domba, anak hewan, bersorak-sorak. Bersorak-sorak bergembira, anak domba disembelih. Kan gitu? Ya kan? Anak domba disembelih, anak hewan, Yesus. Gimana sih orang ini kok merepek kerja? Bu, baca dong 1 Korintus 5 nomor 7 kata Paulus, kalian kan bersorak-sorak. Kamu bertotokan di situ ketika kamu menjelaskan, kamu nggak mau dengar. Lah, kamu mana Bu? Ya saya hanya mengejek. Loh, Ibu mana Dan tadi kamu Bu, Ibu makanya jangan sesat. Jangan sesat. Gini, di mana tertulis? Saya tanya Ibu. Kitabnya pun nggak sama. Mana saya? Sama. Mana saya? Ya, ada pun tertulis para nabi tidak untuk diimani. Mana saya tanya tertulis mati dan bangkit mana? Makanya bahkan nggak ada mati dan bangkit 3 hari, nggak ada. Berarti Yesus tidak mati karena nggak ada mana? Tunjukkan coba. Gini ya. Tunjukkan mana datanya? Yang mati bukan Yesus itu, Pak. Yesus berkata ya, Yesus berkata. Bilangan 1 nomor 8 itu, ayat 8. Di Mazmur Ustaz. Kenapa di Mazmur? Bapak ini Kristen? Bukan Muslim. Oh ya, nggak ada di situ, nggak ada di dalam Yesaya tadi mati dan bangkit di hari yang ketiga. Ibu nggak ada. Nonton orang yang bisa gitu. Jadi gini, dia berkata itu bentuk perumpamaan ya. Yesus berkata, saya akan merobohkan bait suci ini dan dalam 3 hari. Pertanyaan, dan 3 hari akan saya bangun. Dengar dulu. Saya tidak, jangan ajarin saya. Saya S2 Kristolog. Kamu diajarin. Jadi jangan ajarin saya kalau cuma jemaat. Jangan. Kalau kelas pendeta teolog itu bisa hadapin saya, gitu. Kalau cuma jemaat kamu Kosta, ngapain lu ajarin gua? Saya minta data mana? Mati dan bangkit di hari yang ketiga itu data. Mana? Ya. Jadi Bu, Untuk Ibu menjawab, kalau saya Kosta, untuk menjawab Bang pertanyaan Sidik. kamu, saya tidak. Ya, Pak Pendeta dengarkan, Bang Sidik ini 9 tahun dipatikan, kerjanya mengajar calon-calon pastor Bang ya. Tolong disimak baik-baik apa yang disampaikan Bang Sidik. Lanjut Bang. Saya pengajar pastor, saya S2 Kristolog. Jadi kalau cuma jemaat kalian jangan saya minta data. Saya nggak butuh penjelasan kalian, tahu nggak? Saya nggak butuh. Saya minta datanya mana? Mana datanya? Sudah benar apa dikatakan di Al-Quran bahwasannya gak mati disalib. Buktinya mana? Pembuktian itu di dalam Lukas 24 gak ada. Markus 14:50. Kalian itu gak ada saksi. Dan dengar baik-baik, kalian berselisih di dalam An-Nisa 157, kalian berselisihkan. Buktinya apa dikatakan di atas kayu salib? Yesus mengatakan begini. Eli Eli lama sabaktani. Itu di dalam Lukas. Di dalam Matius mengatakan apa? Waktu dia berteriak, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yang mana yang salah? Makanya sudah benar dikatakan di dalam Al-Quran ayat 1 An-Nisa 157, kalian itu berselisih. Karena apa? Tidak ada saksi persaliban. Itu baru 2 saya bawakan kepada Anda tentang perselisihan ini. Belum saya bawa tentang waktu, jam di mana dia itu disalibkan, jam berapa, jam 3, jam 6 atau jam 9. Baru di atas kayu salib itu tertulis apa? Yesus orang Yahudi kah? Raja orang Yahudi kah? Yesus orang Yunani kah? Itu beda-beda tulisan kalian. Kenapa kalian berselisih? Gak ada saksi tentang persaliban itu. Gak ada saksi. Di dalam Talmud mengatakan apa? Talmud saja mengatakan Yesus itu bukan mati di atas kayu salib, dirajam sampai mati dulu di tanah, baru setelah mati baru digantung di kayu. Kayu itu bukan salib, di kayu.